Halo dulur, selamat sore. Pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pemupukan terhadap perkecambahan kelapa sawit yang saya semai. Ini pemupukan yang kita lakukan, pemupukan yang ketiga, yang mana kemarin pemupukan yang kedua itu kita lakukan 3 minggu sebelumnya. Dan saat ini bertepatan untuk pembibitan kelapa sawit yang kita lakukan berusia 15 minggu setelah semai di polybag, begitu dulurku ya. Pada pemupukan kali ini kita lakukan dengan sistem kocor. Itu tangki kocornya sudah saya siapkan, kapasitas 20 liter. Itu hal yang berbeda kita lakukan karena memang untuk daya tahan terhadap lingkungan, baik itu penggunaan pupuk dan pestisida, untuk perkecambahan kelapa sawit usia segini ini sudah mampu beradaptasi. Karena kemarin di usia 5 minggu waktu pemupukan pertama kita menggunakan jarum suntik ini. Tujuannya agar daun daripada pembibitan kemarin itu tidak terkena adukan pupuk yang kita gunakan. Karena ini sudah cukup lumayan tinggi, makanya kita lakukan dengan sistem kocor dengan jerigen. Ini sangat mudah sekali dan proses pemupukannya lebih cepat. Kita lihat yang sebelah sini juga. Ini bibit sawitnya jenis SK5 dari Sriwijaya. Ini bibit berkualitas, artinya bersertifikat resmi dari PT, begitu dulurku ya. Ciri-ciri daripada bibit sawit yang bagus itu adalah bibit sawit yang memiliki pok bawah itu yang besar. Itu boleh dilihat untuk pok bawahnya besar. Tuh. Serta ciri-ciri lainnya, daunnya mengkilap dia karena efek daripada pemupukan yang kita lakukan. Dan sekarang kita lanjutkan dengan pemupukan yang ketiga, begitu dulurku ya. Namun ada juga di sini bibit yang memang tidak layak kita tanam atau dia mengalami kekerdilan. Itu namanya bibit sortiran, begitu dulurku ya. Artinya dia kerdil serta ada daun yang kuncup, tidak mau melebar. Saya ambilkan contoh seperti ini. Ini kan kerdil dia. Ini memang tidak layak untuk kita tanam. Di sini saya jelaskan sedikit pupuk yang akan saya gunakan. Saya tidak menggunakan NPK pada pemupukan yang ketiga ini, melainkan saya hanya menggunakan pupuk organik. Ini misalnya fermentasi urin kelinci. Itu. Sedangkan yang ini penggunaan anpus, artinya memperbaiki daripada status tanah yang ada di polybag ini agar tidak terserang hama jamur. Ini juga terdapat dia pengendali hayati patogen tanah. Boleh kita menggunakan anpus atau trigogi, begitu dulurku ya. Di sana juga nanti saya melakukan penambahan dengan kalsium. Tujuannya yaitu tadi untuk membentuk daripada daun yang bagus serta batang atau pok yang besar. Ini boleh kita lihat untuk daunnya sangat mengkilap sekali. Tuh. Karena penanaman kita cuma 2 hektar, maka kita menyiapkan bibit kurang lebih 300 batangan, begitu dulu ya. Di sini untuk pemisahannya juga saya perlihatkan. Tuh. Ini nanti kita juga melakukan pemupukan. Ayo kita langsung saja menakarnya. Pupuk-pupuk untuk takarnya seperti apa, nanti kita melakukan pengukuran dengan sendok takar, serta kita menggunakan jerigen kocornya, begitu dulu ya. Nah, ini dia pupuk-pupuk yang akan kita gunakan. Di sini sudah kita mempersiapkan tangki kocornya yang sudah diisi air bersih. Ini air biasa, air dari keran. Ini sudah saya isi 3/4 untuk air bersihnya daripada tangki kocornya. Sedangkan kita di sini juga mempersiapkan ember yang memang sudah saya isi air bersih juga nanti untuk pengemikan daripada pupuk-pupuk ini. Ini kalsium, itu dia ada plus boronnya. Ini anpus tadi. Ini boleh kita menggunakan anpus atau trigoge. Itu bentuknya seperti itu, hitam lembut. Sedangkan ini POC daripada pupuk organik cair fermentasi urin kelinci. Kita mulai saja untuk menakarnya.
Di sini langkah yang pertama kita lakukan, kita menyiapkan daripada kalsium ini. Ini kita gunakan sebanyak 5 sendok. Kebetulan ini takarannya 15 mili. Atau kalau kita menggunakan sendok makan itu sebanyak 7 sendok setengah untuk kapasitas 20 liter air. Begitu dulu ya. Ini 5 sendok. 1 2 3 4 5. Itu untuk kalsiumnya. Ini tujuannya untuk agar batang daripada persemaian kelapa sawit yang kita lakukan dia membesar serta membentuknya daun yang mengkilap. Dan ini untuk trikoge atau anpusnya ini kita gunakan juga sebanyak 5 sendok atau 75 gram. Tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini juga dia pengendali hama jamur atau bakteri yang merugikan tentunya bagi persemaian kelapa sawit kita. 1 2 3 4 5. Cukup 5 sendok karena kita bibit yang sudah besar apabila terkena serangan bakteri atau layu fusarium sangat disayangkan sekali. Makanya kita menjaganya dengan menggunakan pupuk pengendali patogen tanah atau pupuk hayati tadi. Sedangkan untuk POC-nya atau fermentasi urin kelinci ini juga kita gunakan sebanyak 5 sendok daripada takaran 15 gram atau 15 mili nih. Kalau seperti saya bilang tadi, menggunakan sendok makan itu sebanyak 7 sendok setengah. Kita kalau untuk urin kelinci ini langsung kita tuangkan pada jerigennya. Cukup 5 sendok. 1 2 3 4 5. Lalu kita aduk secara merata ini antara anpus tadi dan kalsiumnya. Tuh bentuknya seperti itu. Langsung kita tuangkan ke dalam jerigen. Nuangnya hati-hati saja. Lihat. Ini ada pengendapan sedikit. Ini yang disebabkan oleh patogen hayati. Kita encerkan lagi, lalu kita tuang kembali. Saya rasa cukup. Kita tambahkan air sampai penuh. Kita kocok-kocok agar dia tercampur secara merata. Inilah cara kita agar bibit sawit kita itu tahan terhadap serangan hama dan juga batangnya cepat membesar sehingga siap untuk pindah tanam. Ayo kita lanjutkan untuk melakukan pengocoran atau pengaplikasiannya ke pembibitan kita. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada persemaian kita. Caranya cukup mudah. Nah, ini untuk sticknya tinggal kita melakukan pemencetan, maka dia airnya secara otomatis keluar. Untuk penyiramannya ini kira-kira 1,5 gelas sampai 2 gelasan untuk per polybag. Kita semprot secara keras atau mengenai daun itu tidak apa-apa karena yang kita gunakan pupuk hayati. Sampai selesai begitu dulu tuh. Selain itu juga ini untuk pemisahan yang kita lakukan juga kita aplikasikan. Nah, mungkin sekilas sekianlah caranya pemupukan yang kita lakukan serta pupuk-pupuk yang saya gunakan. Dia artinya full organik dan kita menghindari terserangnya hama jamur pada pembibitan kita yang sudah besar ini. Karena disayangkan sekali apabila terserang hama jamur yang mengakibatkan atau menimbulkan persemaian yang sudah besar ini mati. Begitu dulu ya.
Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih telah menyimak channel Ponor PJKT. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.